Dan ada kalanya dengan memperhatikan tempat pekerjaan itu, seumpama kelebihan pertukangan emas daripada penyamakan kulit. Sebab yang pertama tempatnya emas dan yang kedua tempatnya kulit bangkai. Dan tidaklah tersembunyi bahwa ilmu agama ialah memahami jalan akhirat, yang dapat diketahui dengan kesempurnaan akal dan kebersihan kecerdikan. Akal adalah yang termulia dari sifat-sifat insan sebagaimana akan diterangkan nanti. Karena dengan akal, manusia menerima amanah Allah dan dengan akal akan sampai ke sisi Allah. Adapun tentang umum kegunaannya, maka tak diragukan lagi, karena kegunaan dan kehasilannya ialah kebahagiaan akhirat. Adapun kemuliaan tempat, maka bagaimana tersembunyi? Guru itu berpengurusan dalam hati dan jiwa manusia. Yang termulia di atas bumi, ialah jenis manusia. Yang termulia dari bagian tubuh manusia ialah hatinya. Guru itu bekerja menyempurnakan, membersihkan, mensucikan dan membawakan hati itu mendekati Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar. Mengajarkan ilmu itu dari satu segi adalah ibadah kepada Allah Ta'ala dan dari segi yang lain adalah menjadi khalifah Allah Ta'ala. Dan itu adalah yang termulia menjadi khalifah Allah. Bahwa Allah telah membuka pada hati orang berilmu, akan pengetahuan yang menjadi sifat Allah yang teristimewa, maka adalah dia seperti penjaga gudang terhadap barang gudangnya yang termulia. Kemudian diizinkan berbelanja dengan barang itu untuk siapa saja yang membutuhkannya. Maka manakah pangkat yang lebih mulia dari menjadi perantara antara Tuhan dan makhluk Allah untuk mendekatkan kepada Allah dan membawa mereka ke sorga tempat kediaman? Kiranya Allah dengan kemurahan Allah menjadikan kita di antara ahli sorga. Dan rahmat Allah kepada semua hamba Allah yang pilihan. Bab kedua. Mengenai ilmu yang terpuji dan tercela, bagian-bagian dan hukum-hukumnya. Padanya penjelasan, apakah yang fardu ain, wajib dan apakah yang fardu kifayah, penjelasan, bahwa kedudukan ilmu kalam, berkata-kata, dan ilmu fikih dalam ilmu agama, sampai mana batasnya dan keutamaan ilmu akhirat. Penjelasan yang menjadi fardu ain, wajib. Bersabda Nabi, menuntut ilmu itu wajib atas tiap-tiap muslim. Dan bersabda pula Nabi, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina sekalipun. Berbeda pendapat manusia mengenai ilmu yang menjadi wajib atas tiap-tiap muslim, sampai berpecah belah lebih dari 20 golongan. Kami di sini tidak akan menguraikannya secara terperinci. Akan tetapi hasilnya, ialah masing-masing golongan itu menempatkan wajib pada ilmu yang dipilihnya. Berkata ulama ilmu kalam, kata-kata, ialah ilmu kalam, kata-kata, yang wajib karena dengan ilmu kalam, berkata-kata, diketahui keesaan Tuhan, zat dan sifat Allah. Berkata ulama fikih ialah ilmu fikih yang fardu, ain, wajib, karena dengan ilmu fikih diketahui ibadah, halal dan haram, apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkan dari hukum yang diminta mengetahuinya hendaklah diamalkan. Ulama fikih berusaha dengan sungguh-sungguh membentangkan apa yang diperlukan masing-masing orang, tidak pada soal-soal yang jarang terjadi. Ulama tafsir dan ulama hadis berkata, yaitu ilmu kitab dan sunnah yang fardu, ain, wajib. Karena dengan perantaraan keduanya, akan sampai kepada ilmu-ilmu yang lain seluruhnya. Berkata ulama tasawuf, ahli sufi, bahwa yang dimaksudkan, ialah ilmu tasawuf, ahli sufi. Setengah mereka mengatakan bahwa ilmu tasawuf, ahli sufi itu ialah pengetahuan hamba Allah dengan dirinya dan kedudukannya dari Allah Maha Mulia dan Maha Besar. Sebahagian mereka mengatakan, bahwa ilmu tasawuf, ahli sufi itu ialah, ilmu tentang keikhlasan dan penyakit-penyakit yang membahayakan bagi diri dan untuk membedakan antara langkah malaikat dari langkah setan. Di antara mereka mengatakan, bahwa ilmu tasawuf, ahli sufi itu ilmu batin. Dari itu diwajibkan mempelajarinya bagi golongan tertentu, di mana mereka ahli untuk itu. Dan dapat memalingkan kata-kata dari umumnya.
Berkata Abu Thalib Al-Maki bahwa ilmu yang diwajibkan ialah pengetahuan yang terkandung dalam hadis yang menerangkan sendi-sendi Islam, yaitu sabda Nabi, didirikan Islam atas 5 sendi, mengakui bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, sampai akhir hadis. Karena yang wajib adalah yang 5 itulah, maka wajiblah mengetahui cara mengerjakannya dan betapa kewajibannya. Dan yang seyogianya diyakini oleh yang memperolehnya dan tidak diragukan lagi, ialah apa yang akan kami terangkan. Yaitu bahwa ilmu seperti telah kami singgung pada kata pembukaan kitab ini terbagi kepada, ilmu yang diminta mengetahuinya hendaklah diamalkan dan ilmu yang diminta untuk mengetahuinya saja. Dan ilmu yang dimaksudkan di sini, tidak lain dari ilmu yang diminta mengetahuinya hendaklah diamalkan. Ilmu yang diminta mengetahuinya hendaklah diamalkan yang ditugaskan kepada hamba Allah, yang berakal dan dewasa, untuk mengamalkannya, ialah 3, keyakinan, berbuat dan tidak berbuat. Orang yang berakal sehat, apabila telah sampai umur, balik, baik dengan bermimpi atau dengan kiraan tahun, pada pagi hari umpamanya, maka yang pertama kali wajib atas dirinya, ialah mempelajari 2 kalimah syahadah serta memahami artinya. Yaitu, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Dan tidak diwajibkan kepadanya, untuk berhasil menyingkapkan bagi dirinya, dengan pemikiran, pembahasan dan penguraian dalil-dalil. Tetapi cukuplah sekedar ia membenarkan dan meyakini benar-benar, dengan tak bercampur keraguan dan kebimbangan hati. Hal itu mungkin berhasil dengan semata-mata bertaklid, ikut-ikutan, dan mendengar, tanpa pembahasan dan dalil. Karena Rasulullah sendiri mencukupkan dari orang-orang Arab itu dengan membenarkan dan mengakui tanpa mempelajari dalil. Apabila telah terlaksana demikian, maka telah tertunailah kewajiban waktu itu. Dan adalah ilmu yang menjadi fardu, ain wajib baginya di waktu itu, ialah mempelajari 2 kalimah syahadah dan memahami artinya. Dan tidak ada kewajibannya di balik itu, pada waktu tersebut, berdalilkan, jika sekiranya mati dia sesudah itu, maka adalah kematiannya dalam taat kepada Allah Maha Mulia dan Maha Besar. Tidak dalam maksiat. Kewajiban selain itu, akan dengan sebab-sebab yang mendatang. Dan tidaklah yang demikian perlu, pada tiap-tiap orang, bahkan mungkin terlepas daripadanya. Sebab-sebab mendatang itu, ada kalanya dalam berbuat, atau tidak berbuat atau pada keyakinan. Dalam berbuat umpamanya, dia hidup terus dari pagi hari itu sampai waktu duhur. Maka dengan masuknya waktu duhur, datanglah kewajiban baru baginya, yaitu mempelajari cara bersuci dan bersyalat. Kalau dia sehat dan terus bertahan sampai waktu tergelincir matahari, yang tidak mungkin ia menyempurnakan pelajaran dan mengerjakan duhur dalam waktunya, tetapi waktu akan habis jika dia terus belajar, maka tepatlah kalau dikatakan bahwa pada luarnya dia terus hidup. Dari itu, wajiblah ia mendahulukan belajar atas masuknya waktu. Dan boleh pula dikatakan bahwa wajib adanya ilmu itu menjadi syarat untuk amal, sesudah wajib amal itu. Maka belajar itu belum lagi wajib sebelum gelincir matahari. Demikian pula pada sembahyang-sembahyang selain dari duhur tadi. Bila dia terus hidup sampai bulan Ramadan, maka bertambah pula kewajibannya mempelajari puasa. Yaitu mengetahui bahwa waktunya dari waktu syubuh sampai terbenam matahari. Bahwa diwajibkan pada puasa, ialah niat, menahan diri dari makan, minum dan bersetubuh. Keadaan demikian berjalan terus sampai tampak bulan, oleh dia sendiri atau oleh 2 orang saksi. Kalau hartanya bertambah atau memang dia orang berharta ketika dewasa, maka wajib pula mempelajari kewajiban zakat. Tetapi tidaklah diwajibkan itu ketika itu juga. Hanya berwajib waktunya telah sampai setahun, haul, dari masa Islamnya. Jika dia hanya mempunyai unta maka yang harus dipelajarinya ialah zakat unta. Begitu pula dengan jenis-jenis yang lain. Apabila datang bulan haji, tidaklah wajib ia bersegera mempelajari pengetahuan haji,
karena mengerjakannya adalah dalam waktu yang lama. Dari itu tidak diwajibkan mempelajarinya cepat-cepat. Tetapi seyogialah bagi ulama Islam memperingatkannya bahwa haji itu suatu kewajiban yang lama, atas tiap-tiap orang yang mempunyai perbekalan dan kendaraan. Apabila ia memiliki barang-barang tersebut, maka mungkin timbul hasrat dalam hatinya hendak menyegerakan menunaikan ibadah haji itu. Maka ketika itu, bila hasrat telah timbul, maka haruslah ia mempelajari cara mengerjakan haji. Dan tidak harus, selain mempelajari rukun dan wajibnya, tidak sunatnya. Sebab bila mengerjakannya sunat, maka mempelajarinya sunat pula. Dari itu tidaklah menjadi kewajiban mempelajarinya. Tentang haramnya berdiam diri, daripada memberitahukan atas kewajiban pokok haji itu, pada waktu sekarang, adalah menjadi suatu perhatian yang layak pada ilmu fikih. Demikianlah secara berangsur-angsur, tentang ilmu amal perbuatan yang lain, yang menjadi kewajiban. Adapun yang tidak berbuat, ditinggalkan mengerjakannya, maka wajiblah mempelajari ilmu itu menurut perkembangan keadaan. Dan yang demikian itu berbeda, menurut keadaan orang. Karena tidaklah wajib atas orang bisu, mempelajari kata-kata yang diharamkan. Tidaklah atas orang buta mempelajari apa-apa yang haram dari pemandangan. Dan tidaklah atas orang desa, badui, mempelajari tempat-tempat duduk yang diharamkan. Maka yang demikian itu juga wajib menurut yang dikehendaki oleh keadaan. Apa yang diketahuinya bahwa dia terlepas daripadanya, maka tidaklah diwajibkan mempelajarinya. Dan apa yang tidak terlepas daripadanya, maka wajiblah diberitahukan kepadanya. Seumpama, ketika ia masuk Islam, adalah ia memakai kain sutera atau duduk pada perampokan atau suka melihat yang bukan mahramnya, maka wajiblah diberitahukan kepadanya yang demikian itu. Dan apa yang tidak melekat padanya, tetapi akan dihadapi, pada masa dekat seperti makan dan minum, maka wajiblah mengajarkannya. Sehingga apabila timbul dalam negeri, minuman khamar dan makanan daging babi, maka wajiblah diajarkan yang demikian dan diberitahukan. Dan tiap-tiap wajib diajarkan maka wajiblah dipelajari. Adapun mengenai keyakinan dan amal perbuatan hati, wajiblah mengetahuinya menurut bisikan hati. Kalau timbul keraguan mengenai pengertian yang terkandung dalam dua kalimat syahadah, maka wajiblah ia mempelajari apa yang menyampaikannya kepada hilangnya keraguan itu. Jikalau tiada terguris yang demikian itu dan ia mati sebelum beriktikad, berkeyakinan bahwa kalam, kata-kata, Allah itu kadim tiada berpemulaan, ia, Allah, akan dilihat dan tiada pada Allah segala sifat makhluk serta lain-lain sebagainya, yang tersebut dalam bahagian keetikat, keyakinan, maka sepakatlah ulama bahwa ia mati dalam Islam. Tetapi bisikan-bisikan hati ini yang menyangkut dengan kepercayaan, sebahagian timbul disebabkan dengan kepribadian seseorang dan sebahagian lagi disebabkan pendengaran dari sesama penduduk. Jikalau dalam negeri, berkembang pembicaraan mengenai yang demikian dan manusia memperkatakan tentang perbuatan-perbuatan bid'ah, yang diada-adakan, maka seyogialah dijaga dari permulaan masa dewasa, dengan mengajarkan yang benar. Kalau ke dalam hatinya telah dimasukkan yang batil salah, niscaya wajiblah dihilangkan dari hatinya itu. Mungkin yang demikian itu sukar. Seumpama, jikalau muslim itu saudagar dan telah berkembang di tempatnya perbuatan riba, maka wajiblah dipelajarinya, cara menjaga diri dari riba itu. Demikianlah sebenarnya mengenai pengetahuan yang fardu, ain wajib. Artinya, ilmu tentang cara amal perbuatan yang wajib. Maka orang yang mengetahui ilmu yang wajib dan waktu wajibnya, berartilah dia sudah mengetahui ilmu yang fardu, ain wajib. Apa yang diterangkan kaum sufi, tentang memahami bisikan-bisikan musuh dan langkah malaikat, adalah benar juga, tetapi terhadap orang yang ada hubungannya dengan itu. Apabila menurut biasanya, bahwa manusia itu tidak terlepas dari panggilan kejahatan, ria dan dengki, maka haruslah ia mempelajari ilmu bahagian sifat-sifat yang membinasakan diri,
apa yang dipandangnya perlu untuk dirinya. Bagaimana tidak wajib? Rasulullah pernah bersabda, 3 perkara, membinasakan manusia, kikir yang dipatuhi, hawa nafsu yang dituruti dan ketajuban manusia kepada dirinya. Tidak terlepaslah manusia dari sifat-sifat tersebut dan lain-lain sifat yang akan kami terangkan, dari sifat-sifat hal ihwal hati yang tercela. Seperti takabur, ujub dan sebagainya yang mengikuti 3 sifat yang membinasakan itu. Menghilangkan sifat-sifat tadi adalah wajib. Dan tidak mungkin menghilangkannya, kecuali dengan mengetahui batas-batasnya, sebab-sebabnya, tanda-tandanya dan cara mengobatinya. Orang yang tidak mengetahui sesuatu kejahatan, akan terperosok ke dalamnya. Obatnya ialah, menghadapi sebab itu, dengan lawannya. Maka bagaimana mungkin melawannya itu tanpa mengetahui sebab dan yang disebabkannya? Kebanyakan dari yang kami terangkan dalam bahagian sifat-sifat yang membinasakan diri, termasuk dalam fardu, ain, wajib. Dan sudah ditinggalkan manusia karena sibuk dengan yang tak perlu. Di antara yang seyogianya disegerakan mengajarkannya, apabila tidaklah orang itu telah berpindah dari satu agama ke agama yang lain, ialah keimanan dengan sorga, neraka, kebangkitan dari kubur dan pengumpulan di padang mahsyar. Sehingga dia beriman dan mempercayainya. Dan itu adalah sebagian dari kesempurnaan dan 2 kalimah syahadah. Karena setelah membenarkan dengan kerasulan Nabi itu, seyogialah memahami akan risalah, kerasulan, yang dibawanya. Yaitu, bahwa orang yang mentaati Allah dan Rasul Allah, maka baginya sorga. Dan orang yang mendurhakai keduanya, maka baginya neraka. Maka apabila Anda telah memperoleh perhatian akan pelajaran tersebut secara berangsur-angsur, maka tahulah Anda bahwa inilah mazhab yang sebenarnya. Dan yakinlah Anda bahwa tiap-tiap hamba Allah dalam perkembangan hal ihwalnya, siangnya dan malamnya, adalah tidak terlepas dari kejadian-kejadian yang mengenai ibadahnya dan yang diminta mengetahuinya hendaklah diamalkannya secara terus-menerus, akan akibat-akibatnya. Maka haruslah bertanya tentang kejadian-kejadian yang jarang terjadi dan haruslah bersegera mempelajari apa yang diharapkan biasanya terjadi dalam waktu dekat. Apabila telah jelas bahwa Nabi termaksud dengan perkataan, al-ilmu, pakai alif dan lam pada sabdanya, menuntut al-ilmu itu wajib atas tiap-tiap muslim, ialah ilmu yang disertai dengan amal perbuatan, yang terkenal wajibnya atas pundak kaum muslimin, tidak lain, maka jelaslah cara berangsur-angsurnya dan waktu yang diwajibkan mempelajarinya. Wallahu alam, Allah Maha Tahu. Penjelasan tentang ilmu yang fardu kifayah. Ialah apabila ada seorang saja yang bangun menegakkan ilmu itu, maka mencukupilah dan terlepaslah yang lain dari kewajiban tersebut. Ketahuilah bahwa wajib tidak berbeda dengan yang tidak wajib kecuali dengan menyebutkan bagian-bagian ilmu. Dan ilmu-ilmu dengan disangkutkan kepada wajib sedang kita bicarakan ini, terbagi kepada ilmu syariah dan bukan ilmu syariah. Yang dimaksudkan dengan ilmu syariah ialah, yang diperoleh dari nabi-nabi dan tidak ditunjukkan oleh akal manusia kepadanya, dan ilmu yang bukan syariah ialah, seumpama ilmu berhitung atau percobaan seumpama ilmu kedokteran atau pendengaran seumpama bahasa. Maka ilmu-ilmu yang bukan syariah, terbagi kepada, ilmu yang terpuji, ilmu yang tercela dan ilmu yang dibolehkan. Ilmu yang terpuji, ialah yang ada hubungannya dengan kepentingan urusan duniawi, seperti ilmu kedokteran dan ilmu berhitung. Dan itu terbagi kepada fardu kifayah dan kepada ilmu utama yang tidak wajib. Yang fardu kifayah ialah tiap-tiap ilmu yang tidak dapat dikesampingkan dalam menegakkan urusan duniawi, seumpama ilmu kedokteran. Karena pentingnya dalam pemeliharaan tubuh manusia. Dan seumpama ilmu berhitung, karena pentingnya dalam masyarakat jual-beli, pembahagiaan harta wasiat, pusaka dan lain-lain. Inilah ilmu-ilmu jikalau kosonglah negeri daripada orang-orang yang menegakkannya, niscaya berdosalah penduduk negeri itu.
Tetapi apabila ada seorang saja yang bangun menegakkan ilmu itu, maka mencukupilah dan terlepaslah yang lain dari kewajiban tersebut. Dari itu, tak usah diherankan dari perkataan kami, bahwa ilmu kedokteran dan ilmu hitung itu termasuk fardu kifayah. Juga pokok-pokok perusahaan, industri, juga termasuk fardu kifayah, seumpama pertanian, pertenunan, dan siasat. Bahkan juga pembekaman dan penjahitan, karena jikalau kosonglah negeri dari tukang bekam maka segeralah datang kebinasaan kepada mereka dan berdosalah mereka itu membawa dirinya kepada kebinasaan. Maka sesungguhnya yang menurunkan penyakit, Allah pulalah yang menurunkan obat dan memberi petunjuk cara memakainya serta menyediakan sebab-sebab untuk merawatinya. Maka tidak dibolehkan membawa diri kepada kebinasaan dengan menyia-nyiakan obat itu. Adapun ilmu yang dihitung, utama, tidaklah wajib. Maka mendalami hal-hal yang halus bagi ilmu berhitung, ilmu kedokteran dan lain-lain, adalah termasuk yang tidak diperlukan begitu penting. Tetapi berfaedah menambahkan kekuatan pada kadar yang diperlukan. Adapun ilmu yang tercela yaitu, ilmu sihir, mantera-mantera, ilmu tenung dan ilmu balik mata. Adapun ilmu yang dibolehkan ilmu tentang pantun-pantun yang tidak cabul, berita-berita sejarah dan sebagainya. Adapun ilmu syariah dan itulah yang dimaksud menjelaskannya, maka adalah terpuji semuanya. Tetapi kadang-kadang bercampur dengan apa yang disangkakan itu syariah. Padahal adalah itu tercela. Dari itu, terbagi kepada terpuji dan tercela. Yang terpuji mempunyai pokok, cabang, mukadimah, ilmu pengantar, dan pelengkap, sehingga berjumlah 4. Yang pertama, pokok, usul. Yaitu 4. 1. Kitabullah Azza wa Jalla, kitab Allah yang maha mulia dan maha besar. 2. Sunnah Rasul. 3. Ijma, sepakat umat dan 4. Peninggalan-peninggalan sahabat, atsar. Dan ijma, sepakat, itu pokok dari segi bahwa dia menunjukkan kepada sunnah. Maka adalah dia pokok pada derajat ketiga. Begitu juga peninggalan sahabat, maka dia juga pokok menunjukkan kepada sunnah. Karena pada sahabat menyaksikan wahyu dan penurunan Al-Quran. Dan mengetahui dengan petunjuk-petunjuk keadaan, apa yang tidak diketahui oleh orang lain. Kadang-kadang tidak dijumpai kata-kata dalam apa yang diketahui dengan petunjuk keadaan. Maka dengan dasar ini, para alim ulama berpendapat untuk mengikuti dan berpegang teguh kepada peninggalan-peninggalan sahabat. Dan yang demikian itu adalah dengan syarat tertentu, dalam bentuk tertentu dan tidak wajar menerangkannya dalam kupasan ini. Yang kedua, cabang, furu, yaitu apa yang dipahamkan dari pokok-pokok di atas. Tidak menurut yang dikehendaki oleh kata-katanya, tetapi menurut pengertian yang dapat dicapai oleh akal pikiran. Dengan sebab itu maka faham menjadi luas, sehingga dari kata-kata yang diucapkan, dapat dipahami yang lain. Seperti apa yang dapat dipahami dari sabda Nabi, Hakim, Katli, itu tidak mengadili perkara ketika dia sedang marah. Bahwa dia tidak mengadili juga ketika mau buang air, lapar atau merasa sakit. Ilmu furu, cabang itu terbagi 2, pertama menyangkut dengan kepentingan duniawi. Dan termuat dalam kitab-kitab fikih. Yang bertanggung jawab terhadapnya ialah para ulama fikih. Dan mereka itu adalah ulama dunia. Kedua menyangkut dengan kepentingan akhirat. Yaitu ilmu hal keadaan hati, budi pekerti terpuji dan tercela, hal ihwal yang direlai dan yang dibenci Allah. Pengetahuan ini termuat pada bahagian penghabisan dari kitab ini. Yakni dalam jumlah kitab, Ihya Ulumuddin. Dan sebahagian daripadanya, ialah ilmu yang memancar dari hati kepada anggota badan, dalam ibadahnya dan adat kebiasaannya. Dan itu termuat pada bahagian pertama dari kitab ini. Yang ketiga, mukaddimah, ilmu pengantar, yaitu ilmu yang merupakan alat seperti ilmu bahasa dan tata bahasa. Keduanya adalah merupakan alat untuk mengetahui isi kitabullah dan sunnah Rasul.
Bahasa dan tata bahasa itu tidaklah termasuk dalam ilmu syariah. Tetapi harus dipelajari disebabkan agama. Karena syariah, agama Islam, ini datangnya dengan bahasa Arab. Dan semua agama tidak lahir selain dengan sesuatu bahasa. Maka jadilah mempelajari bahasa itu sebagai alat. Dan setengah dari alat, ialah ilmu menulis tulisan. Tetapi tidaklah itu penting. Karena Rasulullah sendiri pun tidak tahu tulis baca. Kalaulah tergambar dapat dihafal semua yang didengar, maka menulis itu tidak perlu lagi. Tetapi pada kalibnya biasanya, lemah dari hafalan maka menulis itu menjadi penting. Yang keempat, penyempurna, yaitu mengenai ilmu Al-Quran. Dan terbagi kepada yang berhubungan dengan kata-katanya seperti mempelajari qiraah, cara membaca, dan bunyi hurufnya. Dan yang berhubungan dengan pengertiannya, seperti tafsir, karena pengertian itu berpegang pula kepada nakal, keadaan di sekitar ayat itu, baik sebab turunnya dan suasananya yang diperoleh dalam sejarah tiap-tiap ayat suci. Karena semata-mata bahasa saja, tidak dapat berdiri sendiri. Dan yang berhubungan dengan hukumnya, seperti mengetahui yang nasih, pembatalan dan mansuh, penghapusan, yang umum dan yang khusus, yang nash, ketetapan dengan dalil, dan yang luar dan cara menggunakan antara sebahagian ayat dengan sebahagian lainnya. Yaitu suatu ilmu yang bernama ushulul fikih. Dan ilmu ini melengkapi juga sunnah Nabi. Adapun ilmu penyempurna pada hadis Nabi dan peninggalan-peninggalan sahabat, atsar, yaitu ilmu mengenai perawi-perawi hadis, namanya, keturunannya, nama-nama sahabat, kepribadiannya dan ilmu mengenai kejujuran perawi-perawi dan keadaan mereka dalam meriwayatkan hadis. Supaya dapat membedakan antara hadis lemah dan hadis kuat. Dan mengetahui umur mereka supaya dapat membedakan antara hadis mursal, perawi-perawinya tidak jelas, dan hadis musnad, perawi-pewarinya jelas. Dan juga mengetahui yang berhubungan dengan musnad itu. Inilah ilmu-ilmu syariah dan semuanya itu terpuji, bahkan semuanya termasuk fardu kifayah. Jikalau Anda tanyakan, mengapakah aku hubungkan ilmu fikih dengan ilmu dunia dan ulama-ulama fikih dengan ulama-ulama dunia? Aku menjawab, bahwa ketahuilah sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan Adam dari tanah dan keturunannya dari unsur-unsur bahan dari tanah dan air hanyir. Mereka dikeluarkan dari tulang sulbi laki-laki, ke dalam rahim wanita. Dari situ ke dunia, kemudian ke kubur, kemudian ke padang mahsyar, kemudian ke sorga atau ke neraka. Inilah permulaan mereka dan inilah kesudahan mereka. Dan inilah tempat kediaman mereka. Dijadikan di dunia tempat mencari perbekalan untuk akhirat, supaya dapat diperoleh dari dunia itu, apa yang patut untuk perbekalan itu. Kalau manusia itu memperoleh dunia dengan keadilan, maka lenyaplah segala permusuhan. Dan kosonglah para alim ulama dari kesibukan. Tetapi manusia itu memperoleh dunia dengan nafsu syahwat, lalu timbullah bermacam-macam permusuhan. Maka perlulah kepada penguasa, sultan, untuk memimpinnya. Dan penguasa itu memerlukan kepada undang-undang, hanun, untuk memimpin umat manusia itu. Ahli fikih ialah orang yang tahu dengan undang-undang politik, jalan mengetengahi di antara orang banyak, apabila bertengkar di bawah hukum hawa nafsu. Jadi, ahli fikih itu adalah guru sultan dan penunjuknya kepada jalan memimpin dan mengatur makhluk supaya teratur urusan duniawi dengan kelurusan mereka. Demi sebenarnya, hal tersebut berhubungan juga dengan agama. Tetapi tidaklah dengan agama itu sendiri, melainkan dengan perantaraan dunia. Karena dunia adalah tempat bercocok tanam bagi akhirat. Dan agama itu tidak sempurna selain dengan dunia. Penguasa, raja, dan agama adalah dua anak kembar. Agama itu pokok dan penguasa itu pengawal. Sesuatu yang tidak berpokok, bersendi, akan roboh. Sesuatu yang tidak berpengawal, berpenjaga, akan hilang. Kerajaan dan kepastian hukum tak sempurna, selain dengan penguasa.
Jalan kepastian hukum untuk menyelesaikan persoalan pemerintahan ialah dengan fikih. Sebagaimana politik manusia dengan pemerintahan tidak termasuk sebahagian dari ilmu agama pada tingkat pertama, tetapi adalah penolong kepada sesuatu di mana agama tidak sempurna kecuali dengan dia. Maka demikian juga pengetahuan jalan politik. Seperti dimaklumi bahwa ibadah haji tidak akan sempurna kecuali dengan pengawal yang mengawal dari orang-orang Arab di perjalanan. Sedang ibadah haji itu suatu hal dan berjalan menuju ibadah haji itu adalah hal kedua. Dan mengadakan pengawalan, di mana haji itu tidak akan sempurna, selain dengan pengawalan itu, adalah hal ketiga. Dan mengetahui cara-cara, daya upaya dan aturan-aturan pengawalan itu, adalah hal keempat. Maka hasil dari pengetahuan fikih, ialah mengetahui cara kepemimpinan dan kepengawalan. Dan ditunjukkan kepada yang demikian, oleh apa yang dirawikan dari hadis musnad, tidak memberi fatwa, perintah, kepada manusia selain oleh tiga, amir atau mamur atau yang memikul beban itu, mutakallif. Amir ialah imam, penguasa. Merekalah yang mengeluarkan fatwa. Mamur ialah wakil dari amir. Yang memikul beban itu, ialah yang lain dari yang dua tadi. Dan memikul beban tersebut tanpa diperlukan. Para sahabat Nabi menjaga diri dari mengeluarkan sesuatu fatwa. Hingga masing-masing mereka menyerahkan kepada temannya. Dan mereka tidak menjaga benar, apabila ditanyakan tentang ilmu Al-Quran dan jalan ke akhirat. Pada setengah riwayat, ganti dari yang memikul beban itu, ialah orang yang bekerja dengan ria. Maka orang yang mau memikul resiko dengan menyatakan sesuatu fatwa, sedang dia tidak ditugaskan untuk itu, maka tidak ada maksud orang itu, selain mencari kemegahan dan harta. Jika Anda menyatakan kepadaku bahwa pendapatku tentang ilmu fikih itu, kalaulah betul, hanya mengenai hukum penganiayaan, hukum denda, utang piutang dan penyelesaian persengketaan, maka tidaklah betul mengenai bahagian ibadah, dari hal puasa dan sholat. Dan tidak pada yang dilengkapi oleh bahagian adat dari hukum yang diminta mengetahuinya hendaklah diamalkan, dari penjelasan halal dan haram. Ketahuilah, bahwa yang terdekat dari apa yang diperkatakan oleh ahli fikih, dari amal perbuatan, di mana amal perbuatan itu adalah amal perbuatan akhirat, ialah tiga, Islam, sholat dan zakat, halal dan haram. Apabila Anda perhatikan sejauh pandangan ahli fikih tentang hal di atas, niscaya Anda tahu bahwa hal tersebut tidaklah melampaui batas-batas dunia kepada akhirat. Apabila telah dipahami demikian pada yang tiga tadi, maka pada lainnya lebih jelas lagi. Tentang Islam maka ahli fikih itu memperkatakan tentang yang syah daripadanya, tentang yang batal dan tentang syarat-syaratnya. Dan tidaklah diperhatikan padanya, selain kepada lisan. Dan hati tidaklah termasuk dalam lingkungan wilayah seorang ahli fikih. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan pemegang pedang dan kekuasaan di luar hati, dengan sabdanya, mengapa tidak engkau pisahkan dari hatinya? Sabda ini ditujukan oleh Nabi kepada seorang pembunuh, yang membunuh orang yang telah mengucapkan kalimah Islam, dengan alasan bahwa pengucapannya itu lantaran takut kepada pedang. Bahkan ahli fikih itu menetapkan syah Islam di bawah naungan pedang, padahal ia tahu pedang itu tidak menyingkapkan isi niat seseorang dan tidak menghilangkan dari hati, kebodohan dan keheranan. Tetapi mengisyaratkan kepada pemegang pedang. Pedang itu memanjang kepada lehernya. Dan tangan itu memanjang kepada hartanya. Kalimat tadi dengan lisan adalah menyelamatkan leher dan harta, selama leher dan hartanya belum lagi terpisah daripadanya. Begitulah di dunia. Dari itu, Nabi bersabda, aku disuruh memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan, La ilaha illallah. Apabila telah diucapkannya, maka terpeliharalah darah dan hartanya daripadaku. Nabi menetapkan akibatnya pengucapan itu pada darah, nyawa, dan harta. Adapun akhirat,
maka harta itu tidak berguna padanya. Tetapi nur hati, rahasianya dan keikhlasannya yang berguna. Dan itu tidak termasuk dalam bidang fikih. Kalau seorang ahli fikih mencemplungkan diri dalam ilmu fikih, adalah seperti kalau ia mencemplungkan diri dalam ilmu kalam, berkata-kata, dan ilmu kedokteran. Dan dia itu berada di luar bidangnya. Mengenai sholat, maka ahli fikih itu berfatwa dengan syah bila sholat itu dikerjakan dengan bentuk segala perbuatan sholat serta jelas syarat-syaratnya, meskipun ia lengah dalam seluruh syaratnya, dari awal sampai akhirnya. Asyik berpikir menghitung penjualan di pasar, kecuali ketika bertakbir. Sholat semacam itu tidaklah bermanfaat di akhirat, sebagaimana pengucapan dengan lisan mengenai Islam tak adalah manfaatnya. Tetapi ahli fikih berfatwa dengan syahnya. Artinya apa yang telah dikerjakan, telah berhasil menurut bunyi perintah dan hapuslah daripadanya, hukuman bunuh dan dera. Adapun husu, dan menghadirkan hati yang menjadi amal perbuatan akhirat dan dengan itu bermanfaatlah amal luar, maka tidaklah disinggung-singgung oleh ahli fikih. Kalaupun ada, maka adalah di luar bidangnya. Mengenai zakat, maka ahli fikih itu memandang yang mana dapat diminta bantuan penguasa. Sehingga apabila ada yang enggan membayar zakat, lalu penguasa mengambilnya dengan paksa. Karena telah diputuskan bahwa harta itu telah terlepas dari hak miliknya. Menurut cerita, bahwa Kadli Abu Yusuf memberikan hartanya pada akhir tahun, akhir haul, kepada istrinya dan ia sendiri menerima pemberian dari istrinya untuk menghindarkan zakat. Maka diceritakannya hal itu kepada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah menjawab, itu adalah dari segi fikihnya. Dan dia benar. Itu adalah dari fikih dunia. Akan tetapi di akhirat melaratnya lebih besar dari segala penganiayaan. Seumpama inilah kiranya, ilmu yang mendatangkan melarat. Mengenai halal dan haram, maka menjaga diri, wara, dari yang haram, adalah sebahagian dari agama. Tetapi menjaga diri itu mempunyai 4 tingkat. Tingkat pertama, ialah penjagaan diri, wara, memelihara diri dari dosa dan harta diragukan, yang disyaratkan pada keadilan kesaksian. Yaitu bila penjagaan diri yang tersebut tidak ada, maka orang tidak boleh menjadi saksi, hakim dan wali. Penjagaan diri yang dimaksud, ialah penjagaan diri dari perbuatan yang nyata haramnya. Tingkat kedua, ialah wara, menjaga diri orang-orang syalih. Yaitu, menjauhkan diri dari segala perbuatan syubhat, diragukan, yang ada padanya kemungkinan-kemungkinan yang diragukan. Bersabda Nabi, tinggalkanlah yang meragukan untuk diambil yang tidak meragukan. Dan Nabi bersabda, dosa itu membawa penyakit bagi hati, jiwa. Tingkat ketiga, ialah wara, menjaga diri orang-orang yang takwa, muttaqin. Yaitu meninggalkan perbuatan yang sebenarnya halal tetapi dikhawatirkan terbawa kepada yang haram. Bersabda Nabi, tidaklah orang itu bernama orang takwa, sebelum ia meninggalkan sesuatu yang tak ada apa-apanya, karena takut kepada yang ada apa-apanya. Contohnya seumpama, menjaga diri atau wara, memelihara diri dari dosa dan harta diragukan, dari mempercakapkan hal orang. Karena takut terperosok kepada mengumpat. Dan memelihara diri dari memakan sepanjang keinginan, karena takut bergelora semangat dan tenaga yang membawa kepada perbuatan terlarang. Tingkat keempat, ialah wara, menjaga diri orang-orang syiddiqin, orang yang benar, lurus. Yaitu berpaling, meninggalkan, selain kepada Allah Ta'ala. Karena takut terpakai meskipun sesaat dari umur, kepada yang tidak mendatangkan faedah lebih pendekatan diri kepada Allah Maha Mulia dan Maha Besar, walaupun ia tahu dan yakin bahwa perbuatan tersebut tidak membawa kepada yang haram. Maka semua tingkat tadi adalah di luar perhatian ahli fikih, selain tingkat pertama. Yaitu, mengenai pemeliharaan diri, wara, memelihara diri dari dosa dan harta diragukan, saksi, hakim dan yang merusakkan, adalah keadilan.
Menegakkan pemeliharaan diri, wara, dengan yang demikian, tidaklah meniadakan dosa di akhirat. Bersabda Nabi kepada Wabisyah, mintalah fatwa kepada hatimu, walaupun orang telah memberi fatwa kepadamu, walaupun orang telah memberi fatwa kepadamu, walaupun orang telah memberi fatwa kepadamu. Ahli fikih itu tidak memperkatakan tentang penyakit hati, jiwa, dan cara mengatasinya. Tetapi yang ada, mengenai yang merusakkan, adalah keadilan saja. Jadi seluruh perhatian ahli fikih adalah menyangkut dengan dunia, yang dengan dunia itu, ada perbaikan jalan akhirat. Bila sekiranya ia memperkatakan sesuatu dari sifat-sifat hati dan hukum akhirat, adalah termasuk ke dalam percakapannya itu secara sambil lalu. Sebagaimana kadang-kadang termasuk ke dalam percakapannya, persoalan kedokteran, berhitung, ilmu bintang dan ilmu kalam, berkata-kata. Dan sebagaimana termasuknya ilmu falsafah ke dalam tata bahasa dan pantun. Sufyan At-Taisuri, seorang pemuka ilmu dahir, luar, berkata, sesungguhnya mempelajari ini, ilmu fikih, tidaklah termasuk perbekalan akhirat. Bagaimana? Telah sepakat para ahli bahwa kemuliaan pada ilmu itu, ialah pelaksanaannya. Maka bagaimana ia menyangka, dia mengajar hukum dihar, menyerupakan istri dengan punggung ibu, hukum alian, mengutuk istri, hukum assalam, berjual beli benda yang belum dilihat si pembeli, hanya diterangkan sifat-sifatnya saja oleh si penjual, sewa menyewa dan tukar-menukar uang. Dan orang yang mempelajari hal-hal tersebut, untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala itu, adalah gila. Sesungguhnya perbuatan itu adalah dengan hati dan anggota tubuh pada segala amal taat. Dan kemuliaan, ialah amalan-amalan itu. Kalau Anda bertanya, mengapa tidak aku samakan antara ilmu fikih dan ilmu kedokteran? Karena ilmu kedokteran juga berhubungan dengan dunia, yaitu kesehatan badan. Dan itu berhubung pula dengan kebaikan agama. Dan penyamaan ini menyalahi dengan ijma, sepakat, umat Islam. Ketahuilah bahwa penyamaan ini tidaklah suatu keharusan, bahwa terdapat perbedaan antara keduanya. Ilmu fikih itu lebih mulia dari ilmu kedokteran dari 3 segi. Pertama, fikih itu ilmu syariah, karena dia diperoleh dari kenabian. Lain halnya dengan ilmu kedokteran. Dia itu tidaklah termasuk ilmu syariah. Kedua, ilmu fikih itu tidak dapat melepaskan diri sekali-kali oleh seseorang yang menuju ke jalan akhirat, baik dia sehat atau sakit. Sedang ilmu kedokteran tidak diperlukan selain oleh orang sakit. Dan orang sakit itu sedikit.